Halo semua, perkenalkan nama saya Ruth Sari Sulastri dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dalam melakukan percobaan IPA untuk siswa kelas 4 SD. Topik percobaan kali ini membahas tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui dan memahami sifat cahaya yang merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat dipantulkan. Tetapi sebelum masuk percobaan, simak penjelasan berikut ini ya, semoga bermanfaat. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Artinya, cahaya akan merambat lurus jika melewati suatu medium perantara. Misalnya ketika kamu menyalakan senter dalam kegelapan, maka cahaya yang dihasilkan akan merambat lurus. Dan yang biasa kita lihat di pagi hari, yaitu cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Pada saat senter yang telah dinyalakan kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di rumah. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya, pada kasus sendok yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat sendok patah, padahal sendok tersebut tidak patah. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan atau disebut dengan refleksi. Adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Percobaan yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Siapkan alat dan bahan seperti yang ada di video ini. Letakkan kardus dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter. Lalu arahkan senter ke arah lubang kardus pertama. Perhatikan cahaya akan merambat sampai ke lubang kardus ketiga, serta akan terlihat cahaya di dinding. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Siapkan alat dan bahan seperti yang ada di video ini. Yang pertama, arahkan cahaya senter ke gelas yang berisikan susu. Dan lihat hasilnya, ternyata cahaya tidak dapat menembus gelas yang berisikan susu. Dan yang kedua, arahkan cahaya senter ke air yang bening. Ternyata cahaya menembus air yang bening. Dan yang ketiga, arahkan cahaya senter ke air kopi. Dan lihat hasilnya, ternyata cahaya tidak dapat menembus gelas yang berisikan air kopi. Selanjutnya, arahkan senter ke plastik bening. Ternyata cahaya senter dapat menembus plastik bening. Lalu arahkan senter ke plastik yang berwarna hitam. Hasilnya cahaya tidak dapat menembus plastik yang berwarna hitam. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Siapkan segelas air bening dan sendok. Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisikan air bening. Amati sendok dari sisi samping luar gelas. Sendok akan terlihat bengkok saat dilihat dari luar. Dan yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Siapkan alat dan bahan, cermin dan senter. Arahkan cahaya senter ke arah cermin. Lalu perhatikan ke arah dinding. Dan ternyata cahaya senter dapat dipantulkan melalui cermin. Kesimpulan, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Yang kedua, cahaya tidak dapat menembus oleh materi yang punya warna gelap. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya bergerak miring melalui medium yang berbeda kepadatannya. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan oleh materi seperti cermin. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.